Kisah Cinta Raden Sancaka, episode ke-8. Lastri menyesali pertanyaan yang sudah meluncur dari bibirnya. Sebab setelahnya, Raden Sancaka justru mengajukan izin padanya untuk pulang dan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi sampai tepatnya tak pernah dijawab oleh kedua orang tuanya. "Aku hanya akan pulang sebentar," pujuk Raden Sancaka kepada Lastri yang seketika memberengut keberatan. "Izinkan aku untuk pergi sebentar saja, Em." Diraihnya dagu Lastri yang sejak beberapa saat lalu tersamar dalam tundukan kepala. Keduanya pun kembali bertatap satu sama lain dengan kedua netra Lastri yang berkoko-koko di bawah temaram malam. Raden bilang, "Kekuatan Raden belum pulih sepenuhnya. Tidakkah lebih baik jika Raden menunggu lebih lama lagi sampai kekuatan Raden benar-benar kembali pulih?" Lastri meyakinkan. Suaranya masih terdengar keberatan. Hatinya sepenuhnya berharap kalau sang Raden akan mendengarkan permintaannya. "Aku tidak tahu sampai kapan kekuatanku bisa kembali pulih sepenuhnya. Aku khawatir ini akan butuh waktu sangat lama. Dan jika itu terjadi, aku juga khawatir kalau kedua orang tuaku akan benar-benar marah dan berprasangka buruk terhadapku, terhadap pernikahan kita. Jika begitu, tunggulah 3 hari lagi. Saya ingin bersama dengan Raden selama 3 hari lagi." Raden Sancaka tidak mendebat. Raja lembut itu menyetujui permintaan sang istri mengingat baginya, itu juga bukan permintaan yang sulit untuk dikabulkan. Setelah malam itu, keduanya menghabiskan waktu dengan terus bersama. Mengerjakan tugas rumah yang biasanya dilakukan Lastri sendiri berdua dan juga memadu kasih. Tak terasa, kebersamaan itu membuat waktu terasa berlalu begitu singkat. 3 hari yang terlewati, serasa bagai 3 jam saja. Rasanya pun nyaris sulit dipercaya. Sampai tiba saatnya berpamitan, Lastri kembali memberengut keberatan. Wanita itu menginginkan tambahan waktu selama 7 hari lagi, dengan alasan masih belum puas ditemani selama 3 hari kemarin. Meskipun mulanya keberatan, Raden Sancaka akhirnya menyerah dan mengabulkan permintaan itu, sebab Lastri hampir tak pernah memberinya izin untuk turun dari tempat tidur, apalagi kabur, melarikan diri sebelum permintaannya dikabulkan. Hari-hari tambahan kembali mereka lalui bersama dengan kegiatan yang selalu diwarnai dengan romantisme sebagai pasangan suami istri baru yang masih sama-sama dimabuk kasih. Ketika Lastri tidak memiliki pasien untuk dibantu dalam proses persalinan, wanita itu mencari kayu bakar di pinggir hutan dan menjualnya kepada warga yang membutuhkan. Tidak peduli berapapun Raden Sancaka melarangnya melakukan pekerjaan kasar itu, mengingat saat ini sudah ada dirinya sebagai suami yang mampu memenuhi segala kebutuhan sang istri. Lastri tetap saja ngeyel dengan alasan tak ingin dicurigai aneh-aneh oleh masyarakat di desanya. "Nanti kalau saya bisa tetap makan tanpa melakukan semua pekerjaan yang selama ini sudah saya lakukan, orang-orang akan mengira kalau saya punya pesugihan atau menjadi gundik dari pria kaya beristri." Raden Sancaka akhirnya pun mengalah dan menyetujui alasan itu. Tentu saja, ia tetap membantu Lastri dengan sihirnya untuk mendapatkan kayu bakar agar lebih cepat terkumpul dan sang istri bisa segera pulang untuk menjualnya. Bagi Lastri, bantuan itu sangat menguntungkan, sebab orang-orang jadi senang membeli kayu bakar padanya, sehingga dagangannya selalu habis diburu. Menurut warga yang pernah membeli kayu bakar padanya, kayu-kayu yang Lastri kumpulkan memiliki kualitas yang bagus dan mudah untuk menghasilkan api yang stabil. Bahkan, menurut mereka, rasa masakan yang dihasilkan dari kayu bakar yang mereka beli dari Lastri bisa menjadi jauh lebih nikmat ketimbang dimasak dengan kayu biasa. Sampai hari perpisahan itu kembali datang dan Lastri kembali memberengut. Akan tetapi, kali ini Raden Sancaka tidak lagi menuruti keinginannya untuk tetap tinggal, sebab setengah hatinya menegaskan agar lekas pulang dan menghadap kepada orang tua yang tampaknya memang benar-benar marah padanya. "Aku pasti kembali padamu, Lastri. Percayalah padaku." Sang Raden kembali harus membujuk istrinya yang sudah mogok bicara padanya semenjak subuh. Lastri melengos membuang muka. Entah mengapa rasanya begitu sulit untuk melepaskan sang suami kembali ke dunia aslinya. Seakan tak percaya kalau pria selembut itu benar-benar akan menepati janjinya. Padahal sebelumnya Lastri sendiri yang meminta waktu tambahan 7 hari
Dan itu sudah dikabulkan. Semestinya, Lastri tak boleh ingkar janji. Lastri, jika aku tidak mendapatkan restu dari ayahanda dan ibundaku, aku khawatir itu akan membawa dampak buruk bagi pernikahan kita. Karena itu, tolong izinkan aku pergi sebentar, guna meminta restu mereka, dan kembali padamu. Bagaimana jika mereka tidak mau memberikan restu dan melarang Raden untuk kembali? Apa saya akan ditinggalkan dan kembali menjanda? Tentu saja tidak. Orang tuaku tahu hukum pernikahan di antara bangsaku dan bangsamu. Kita tidak bisa bercerai. Apapun yang terjadi. Bagaimana dengan wanita lain? Tidak ada hukum perceraian. Tapi tidak ada larangan bagi Raden untuk memiliki istri lebih dari satu. Bagaimana saya akan tahu kalau di dunia lain sana Raden tidak akan menikah lagi? Tak terduga. Tawa Raden Sancaka meledak mendengarnya. Jauh berbanding dengan raut sang istri yang malah kian memberengut. Kenapa Raden malah tertawa? Saya tidak mau dimadu sampai kapanpun. Puas dengan tawa yang sampai membuat sudit-sudit matanya berair. Raden Sancaka menyudahinya sambil mengusap lembut kepala Lastri. Jika kamu begitu takut kalau aku akan menikah lagi, mengapa kamu tidak ikut denganmu saja? Jantung Lastri meletup kencang, merasa terperosok oleh kata-katanya sendiri. Lastri masih ingat betul kalimat yang pernah dituturkan oleh Mbah Jiwo. Salah satu konsekuensi menikah dengan lelembut adalah dirinya akan berakhir moksa atau M4TL. Kenapa sekarang diam? Kamu belum siap untuk ikut ke duniaku, bukan? Raden Sancaka menyadarkan Lastri yang tengah melamun dengan mengusap wajahnya penuh kasih. Lastri tak berani menjawab. Takut kalau dirinya salah bicara nanti, malah justru menyinggung perasaan suaminya dan membuat masalah semakin rumit. Aku mengerti. Raden Sancaka tersenyum lembut. Sabarlah sebentar untuk menungguku kembali. Aku tidak akan lama dan pasti akan segera kembali padamu. Satu kecupan syarat, ketulusan mendarat di bibir tipis. Lastri menyudahi momen perdebatan hari itu. Lastri menyerah. Kalah. Dia tidak berani membuat keputusan gegabah dengan mengiyakan ajakan sang suami. Mengingat risikonya adalah dirinya yang tak bisa kembali lagi. Sekalipun hidup sebatang kara, Lastri tak pernah membenci kehidupannya. Masih banyak hal baik yang ingin dilakukannya di dunia manusia. Menolong lebih banyak ibu hamil yang hendak melahirkan dan merawat kuburan orang tua beserta mantan suaminya. Lastri belum ingin pergi meninggalkan itu semua. Jadilah perpisahan itu pun terjadi. Lastri melepaskan kepergian sang suami kembali ke alam lelembut dengan berlinang air mata kesedihan yang tak lagi mampu terbendung. Usai memberikan pelukan yang menenangkan selama beberapa waktu, Raden Sancaka Tehu Tahu sudah menghilang dari pandangan. Raib begitu saja dari pelukan Lastri yang kian terisak pilu.